Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab baru, yaitu transformasi geometri. Nah, di dalamnya ada 4 hal. Yang pertama adalah translasi ya. Yang pertama itu translasi bisa dikatakan sebagai pergeseran. Kemudian yang kedua ada refleksi. Refleksi bisa dikatakan sebagai pencerminan. Kemudian yang ketiga adalah rotasi. Rotasi itu bisa dikatakan sebagai perputaran, diputar nanti ya bendanya. Kemudian yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi itu perbesaran, bisa diperbesar, bisa diperkecil seperti itu. Nah, dalam bab transformasi geometri itu kan sebelumnya tadi sudah dipaparkan ya, ada 4 hal yang dilakukan atau ditreatmentkan kepada sebuah titik atau garis. Nah, kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Nah, dalam translasi ini apa sih yang ditranslasikan atau apa sih yang digeserkan? Nah, biasanya dalam matematika itu yang digeserkan yaitu adalah titik. Tidak hanya titik saja, tetapi garis juga bisa digeserkan. Seperti itu ya. Nah, digeserkannya kemana arahnya? Bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ataupun ke kiri. Seperti itu. Nanti ada rumusannya tersendiri seperti di sebelah sini ya. Nanti kalian bisa lihat rumus dari translasinya. Kita lanjutkan ya. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai translasi terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama. Nah, tadi kan sebelumnya sudah Ibu katakan bahwa translasi itu bisa dikatakan sebagai pergeseran. Nah, atau perubahan ya, perubahan pergeseran yaitu memindahkan suatu titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Jadi tidak merubah bentuk dan besarannya, jadi hanya memindahkan saja dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan jaraknya. Jaraknya berapa, kemudian arahnya kemana. Arahnya itu bisa ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Nah, ini kita rumusnya dilihat. Ada titik A, X, Y. Jika titik A ini kita translasikan oleh suatu titik ya, atau suatu matriks dengan T, A, B, maka nanti akan menghasilkan bayangan A aksen yang tadinya X menjadi X aksen, yang tadinya Y menjadi Y aksen. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini ya, awalnya kan A, X, Y, kemudian dia ditranslasikan, ini matriksnya. Jadi yang tadinya berupa titik koordinat seperti ini adalah bentuk matriksnya. Seperti kalian ketahui bahwa matriks itu kan diapit oleh kurung siku, seperti itu ya. Nah, ini A, B ini apa? Untuk A itu adalah, kalau di koordinat kartesius, iya untuk sumbu X-nya ya. Ini untuk sumbu X-nya. Kalau sumbu X kan dia arahnya bisa ke kiri, bisa ke kanan, gitu kan. Kalau ke kiri berarti negatif, kalau ke kanan berarti positif. Kemudian yang B-nya. B-nya itu untuk menunjukkan sumbu Y. Kalau sumbu Y, pilihannya hanya ada 2, yaitu ke atas dan ke bawah ya. Kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Nah, selanjutnya setelah dia ditranslasikan akan menghasilkan bayangan ini. Bayangan ini namanya A aksen. Setelah ditranslasikan satu kali, yaitu A aksen ya bayangannya. Kalau nanti 2 kali ditranslasikan, berarti nanti A double aksen. Nah, A aksennya itu berubah menjadi X aksen ya, kan tadinya X berubah jadi X aksen. Dan Y itu dirubah jadi Y aksen. Nah, di mana X aksen itu adalah X tambah A, kemudian Y aksen itu adalah Y tambah B. Jadi kita langsung ke contoh saja ya. Untuk contoh 1, nah, misal di sini ada titik A 8,5, ini ditranslasikan dengan matriks translasinya adalah min 3,4. Tentukan bayangan A. Nah, ini coba dilihat. Ini kan awalnya 8,5 ya titiknya, kemudian dia ditranslasikan oleh titik min 3,4. Min 3 itu artinya apa? Berarti ini kan sumbu X ya, yang atas itu sumbu X, yang bawah sumbu Y. Yang atas berarti karena negatif, maksudnya dari titik 8
digeser ke kiri sebanyak 3 langkah gitu ya. Kalau 4 artinya karena ini sumbu Y itu kan antara atas dan bawah. Berarti 4 ini artinya digeser ke atas sebanyak 4 langkah dari min 5 itu. Jadi dari min 5 digeser 4 langkah ke atas gitu ya. Nah, nanti akan menghasilkan bayangan ini. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini, tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi titik awalnya 8 dan min 5 ditambah titik translasinya min 3,4. Berarti nanti kita dapatkan 5 dan min 1. Ini adalah penjumlahan matriks ya. Nah, jadi sebelum kalian belajar transformasi geometri itu alangkah baiknya pelajaran matriksnya harus dikuasai benar, terutama dalam penjumlahan dan perkalian matriks ya. Nah, ini kan 5 dari 8 tambah negatif 3 gitu ya. Negatif 5 tambah 4 negatif 1. Jadi bayangannya adalah 5, min 1. Di sini tuh 5, min 1 kayak gitu. Selanjutnya, kalau yang barusan kan titik ya, sekarang kita ke garis. Persamaan garis. Nah, ini ada garis K dengan persamaan 2x min 3y tambah 4 sama dengan 0 ditranslasikan dengan matriks translasi T min 1, min 3. Berarti dari ini kan garis ya. Kalau garis kayak gimana dong? Susah ya. Ini min 1, min 3 artinya berarti digeser ke kiri sejauh 1 langkah. Min 3 artinya digeser ke bawah sejauh 3 langkah gitu kan. Nah, nanti garisnya jadi apa bayangannya? Nah, coba perhatikan. Ini ada rumus umumnya dulu ya. Nah, ini ada sebuah titik, kemudian ini translasinya min 1, min 3, kemudian A aksennya adalah X aksen, Y aksen, ini bayangannya ya. Nah, kita tuliskan seadanya dulu. Kalau tadi titik itu XY awalnya atau titik awalnya kan dikasih angka ya, karena ada titik. Nah, beda lagi kalau di garis, itu kalian tidak usah dikasih titik, hanya XY saja ya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan min 1, min 3, ini titik translasi ini ya, ditambah XY. Jadi titik A-nya atau titik awalnya kalian gak usah diisi. Nah, jadinya min 1 tambah X kan, atau kita bisa X-nya taruh di depan aja, X min 1, terus yang bawah min 3 tambah Y, kita rubah jadi Y min 3. Nah, maka kita dapat yang atas sama dengan yang atas ya. Jadi X aksen sama dengan X min 1. Di sini ya kita tulis X aksen sama dengan X min 1. Di ruas kanan coba kita hanya ada X saja. Berarti min 1 harus pindah ke sini kan? Min 1-nya berarti X aksen tambah 1, tadinya negatif berubah jadi positif. Maka didapatkan X sama dengan X aksen tambah 1. Itu ya, kita keep dulu ya. Selanjutnya untuk yang bawah, kan tadi yang atas sama dengan atas. Kan di matriks itu kesamaan dua matriks ya. Kalau ada sama dengan kayak gini, yang atas sama dengan yang atas, bawah sama dengan yang bawah. Sekarang bagian bawah, Y aksen sama dengan Y min 3. Berarti Y sama dengan Y aksen tambah 3. Min 3-nya pindah ke sini ya, jadi tambah 3. Jadi di ruas kanan gimana caranya supaya ada Y saja? Didapatkan Y-nya Y aksen tambah 3 dan X-nya X aksen tambah 1. Setelah itu kita masukkan ke persamaan ini, ke soal. Persamaannya apa? Persamaannya adalah 2X min 3Y tambah 4 kan? Nah, kita substitusikan aja X-nya ganti sama ini yang ada aksennya sekarang. X aksen tambah 1 ya. X-nya ganti sama ini, Y-nya juga sama, ganti dengan yang baru ya, yang ada aksennya. Karena kan kita nyari bayangan. 4-nya tetap sesuai dengan ini aja, karena ini konstanta, nggak ada variabelnya, berarti nggak usah diganti. Nah, habis itu kita kalikan pelangi aja. 2 kali X aksen, 2 X aksen, 2 kali 1, 2, kayak gitu ya.
Tinggal kita kalikan pelangi, kemudian sederhanakan. Jadi ketemunya 2x aksen min 3y aksen dikurangi 3 sama dengan 0. Nah inilah jawabannya yang terakhir. Jadi bayangan dari garis ini, garis 2x min 3y tambah 4 itu adalah 2x min 3y min 3. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Next video kita akan bahas mengenai treatment yang kedua dalam transformasi geometri, yaitu refleksi. Nah, di refleksi itu lumayan banyak ya pembahasannya, tapi nggak apa-apa, kita bahas saja di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.